sampai pada sesi terakhir rakyat bersuara, saatnya untuk menyampaikan rakyat bersuara dari para narasumber kita. Saya mulai dari Ambu Profesor Yenti Garnasi. Silakan. Ya baik. Jadi kita menunggu sampai ada PK karena memang formalnya seperti itu. Tapi sampai saat ini ya itu putusan kasasi. Tapi bahwa ada kecurigaan bahwa masih ada no viral no justice itu juga sangat menyedihkan. Tapi yang disampaikan tadi kan menukiknya pada polisi terus ya. Padahal itu kan bermuara pada putusan. Betul. Berputusan. Artinya kalaupun polisi ada masalah, harusnya dalam sistem peradilan pidana itu kan subsistemnya adalah mulai dari penyidikan, JPU, hakim bahkan sampai ke LP. Nanti dari LP ketika orang itu sudah selesai menjalani pidana, kita akan lihat jadi residip apa tidak. Artinya apabila sistem peradilan pidana kita tuh bagus semuanya, ya akan menghasilkan sesuatu yang betul-betul benar dan adil. Nah sekarang begini, kalau ada kecurigaan bahwa penyidikan ada masalah, ada ini itu dan sebagainya, dan itu sudah 8 tahun yang lalu. Harusnya dari sistem peradilan pidana itu kita harapkan JPU-nya itu sebagai pengontrolnya. Kalau memang kurang kan dilengkapi, kalau tidak bisa maju ya tidak bisa maju gitu ya. Bahkan kita punya SP3 dan sebagainya. Kemudian dari apa yang disajikan oleh JPU di pengadilan itu dinilai oleh hakim. Hakim itu sebetulnya kan tidak juga asal-asalan seharusnya, ya kan? Hakim itu sampai saya tulis ya, takut saya salah. Hakim sekarang itu walaupun dikatakan bahwa lebih baik melepaskan 1.000 yang bersalah daripada memidana 1 orang tidak bersalah. Tapi itu kan kalau kita ingat in dubio pro reo itu kan sebetulnya tahun 1400-an sampai 1500 di Romawi, di Itali. Jadi waktu itu, artinya pada waktu itu memang apabila dengan dua alat bukti tidak bisa meyakinkan hakim, dan hakim memang tidak boleh ragu-ragu, harus diberikan yang paling ringan. Yang ringan itu apa? Kalau yang berat memidana ya bebas kan itu. Tapi dengan adanya harusnya kita kan sekarang udah beralih pada putusan ini ya. Kita bukan, kalau ini sampai ada apa-apa, ya yang paling salah ya hakimnya gitu. Itu kan nanti akan kita lihat. Sudah diambil alih semua oleh pengadilan. Iya, karena mereka bukan diambil alih, karena sudah diuji pengujian. Saya tolong minta waktu sedikit ya. Hakim itu tidak juga asal-asalan sebetulnya. Ini saya karena dosen kan ya. Saya juga dosen hukum acara, bahkan dosen perbandingan hukum acara pidana. Ada beberapa sistem hukum saya mengajar di sana. Jadi jangan dikatakan saya hanya tahunya TPPU saja, no. Ya, jadi hakim itu kan melihat hakim dengan itu kan dia harus melakukan penalaran, kemudian logika hukumnya, dia melakukan silogisme, dan kemudian dalam menyusun justifikasi rasionalitas itu dia harus konsisten. Dia harus sangat konsisten dengan logika-logika, konsistensi dengan doktrinal dan untuk mencapai suatu kesimpulan yang namanya putusan. Jadi ada premis mayor, ada premis minornya. Itu kan harusnya dengan putusan yang seperti ini tuh sudah itu semua dilampaui semua. Dan inilah hasilnya. Kalau hakim PN itu kemudian dibanding tetap dikuatkan kan, kemudian kasasi. Itu sampai di situ. Nah, nanti kalau sampai dengan PK kemudian ternyata ini ada kesesatan dan kemudian diterima PK-nya, artinya menjadi masalah kita semua. Jadi kalau ada penyidik yang tidak benar, ya harusnya dibenarkan oleh JPU-nya sampai hakimnya. Ambu Yenti, ya. Kalau PK Sakatatal diterima, artinya PK 7 terpidana lainnya itu pasti akan diterima. Kan besar kemungkinan lah minimal. Kasusnya itu kan ya itu kan bagian dari 8 itu karena bersama-sama. Kalau yang saya lihat itu kan memang satu Sakatatal itu satu anak ya, dua memang peranannya kecil, tidak seperti semuanya itu karena dia hanya kalau dari putusan hanya melempar saja kan, tidak ikut ke sana ya. Tapi dia bagian dari rangkaian itu karena satu rangkaian itu karena memang semua yang lain. Pelakunya bukan hanya satu tetapi bersama-sama berkaitan dengan pasal 55 penyertaan dalam KUHP nanti akan disebutkan sebenarnya peranan-peranannya yang tadi disebutkan. Jadi apakah peranannya memang semuanya sama kan, memang apakah turut serta, apakah bersama-sama, itu harusnya diterangkan. Jadi nanti ini menjadi evaluasi untuk kita semua agar putusan hakim itu juga harus lebih betul-betul meyakinkan kan gini. Dengan dua alat bukti yang ada itu hakim harusnya bisa diyakinkan. Kalau dia tidak yakin, itu yang dikatakan harus dibebaskan. Saya bertanya pada Ambu, tadi ada hal yang janggal, di mana ada satu
anak ya, Saka Tatal tadi, tapi hakimnya 3. Biasanya hakimnya hanya Ya, 1 untuk anak. disebutkan dalam undang-undang bahwa untuk terdakwa ya, terdakwa anak itu hakimnya tunggal disebutnya. Tunggal, begitu. tapi 3 Tunggal. faktanya itu. Tunggal bukan ganjil. Kan kalau ganjil bisa 3, tunggal itu ya 1. 1, tapi faktanya Saka Tatal hakimnya 3. Iya, ya saya enggak, saya tidak tahu yang itu ya, yang Saka Tatal itu ya, saya tidak. Artinya kalau tadi kan Tidak, diakui Saka tidak. Tatal. Betul. Artinya Ya. kalau demikian ada kemungkinan pelanggaran di situ. Betul, tapi masalahnya kenapa baru 8 tahun ini baru ini ya baru muncul, dan yang paling menjadikan masalah adalah setelah ada film. Film itu dulunya meminta agar pelaku utama yang namanya DPU itu disebut sebagai pelaku utama. Artinya lebih utama daripada yang lain kan? Oh, mohon maaf, saya kembali lagi. Baru Artinya 8 tahun. ketika Ya. tadi Saka Tatal menyatakan bahwa hakimnya 3 secara hukum acara itu menyalahi. Menyalahi, harusnya hakimnya Luar biasa. tunggal. Ini Tunggal fakta baru nih, luar biasa. Tunggal dan tidak menggunakan ini kan, itu sangat khusus ya, tertutup, tunggal, dan kemudian tidak menggunakan toga. Tidak itu. Jadi memang pendekatannya dalam perspektif anak. Ini fakta baru yang kita ungkap saat ini. Yang tadi menurut pengakuan Saka ada 3 hakim yang seharusnya menurut hukum acara ketika anak masalahnya 1 hakim. pengakuan 3 hakim itu tadinya ada enggak? Ini kan tiap hari ada fakta lagi yang di luar pengadilan ya, dan kemudian kita membahasnya. Padahal seharusnya kan semua itu adalah masuk ke pengadilan, maka besok dimasukkanlah ke PK itu untuk agar kita berpengadilan, berperadilan itu dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Bukan medsos gitu. Termasuk jangan hakimnya jangan semau-maunya saja gitu. Betul. Ya. Sepakat untuk itu. Kita berikan tepuk tangan untuk Ambu Yenti, Profesor Yenti Garnasi. Terima kasih. Saya ke Bung Jutek, silakan. Betul apa yang dikatakan oleh Prof. Garida tadi, bahwa banyak kejanggalan. Kami tidak menyalahkan institusi polisi saja dalam hal ini. Dalam kenyataannya Bukan ini sudah, kalaupun ada oknum. atau oknum kan oknum kepolisian, tapi kita tidak menyalahkan institusinya. Iya. Bukan kesalahan dari institusi, karena kami melihatnya bahwa ini secara kenyataannya sudah inkrah, artinya sudah diuji di tingkat 1, banding, dan kasasi. Itu betul. Tapi banyak keanehan-keanehan yang kami sebutkan tadi ini juga tidak boleh dibiarkan. Artinya kita akan koreksi bersama dari penyidik, mulai dari penyidikan sampai kenapa bisa P21, lalu sampai di sidang, lalu sampai kasasi. Penuh keajaiban dan penuh banyak teka-teki, Mas Aiman. Contoh yang tadi sampaikan bahwa dakwaan mereka ini nggak main-main, 340 dan 340 ini pembunuhan berencana bersama-sama. Kapan merencanakannya, barang buktinya nggak ada. Di antara mereka banyak yang tidak saling kenal. Ya, dari 8 yang berhasil ditangkap, 7 dihukum seumur hidup dari tuntutan hukuman mati. Untung nggak dihukum mati, seumur hidup. 1 8 tahun karena anak, karena 2/3 kan maksimum. Kan? Maksud saya bahwa apakah betul yang 7 itu pelaku utama semua, sehingga begitu berat dijatuhkan hukuman maksimal? Padahal kalau kita lihat kronologis di dalam persidangan, ada yang hanya tinju, kalaupun itu betul ya, hanya yang berperan, masa disamakan dengan yang nusuk misalnya, kalau itu benar, yang mengakibatkan kematian, atau yang menimpuk dengan batu ke kepala sehingga meningkat kematian. Artinya mereka divonis dengan hukuman mati semua merata. Betul. Ya, ini menurut kami juga janggal. Karena di dalam hukum pidana semuanya pelaku utama. Siapa yang melakukan apa dan dialah yang bertanggung jawabkan itu harusnya, kan gitu. Besok di pengadilan PK. Silakan Bung Farhat. Ya, saya bukannya tidak berpihak pada polisi gitu. Tapi jelas peran jaksa itu yang memp21kan perkara ini luar biasa. Sedangkan kejaksaan sampai saat ini diam aja. Ya, polisi senang-senang aja ketika di P21kan perkara itu, karena yang meramu semua di pengadilan itu adalah jaksa. Nah, jadi kita minta segera Jaksa Agung eksaminasi jaksa tersebut. Nah, kemudian kalau memang nanti dalam memori PK kita bisa dijawab memang ada kekeliruan, ya harusnya dikoreksi kembali. Kenapa Saka Tatal yang dari awal ada hakim majelisnya 3 harusnya 1 tunggal, ya. Dari awal aja Saka Tatal ini pledoinya aja dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri.
karena pengacaranya salah menulis nomor perkara yang ditulis nomor registrasi daftar surat kuasa yang artinya intinya sama. Jadi hakim ini mengatakan kami nggak pernah memeriksa perkara 195, yang kami periksa 116, nggak ada renpoy, itu satu. Jadi padahal sepele loh, padahal bisa aja ini sama gitu, tapi sengaja. Kemudian di tingkat banding sudah disirahkan memori banding dan menjawab kontra memori atas memori jaksa, itu nggak di store ke pengadilan tinggi. Jadi pertimbangan hakim tinggi yang satu orang mengatakan, oh pengacara mengajukan banding tapi tidak menyerahkan memori banding. Dan semua ini bagian dari bukti baru yang besok akan disampaikan. Oh enggak, maksudnya inilah kelemahan mereka menangani perkara anak. Besok akan disampaikan. Oke, belum lagi saya tambahkan di mana lukanya semua di kanan semua, motor rusak di kanan semua. Oh, lukanya di kanan semua. Karena motor semua sama dengan hasil pemeriksaan akal lalu lintas ya. Kalau bisa besok mudah-mudahan hakim bisa memanggil semua polisi, ayo datangkan itu. Ini besok akan disampaikan nih, lukanya di kanan semua, motor luka kanan semua. Motor kanannya rusak semua, luka kanan semua. Besok kalau pembunuhan, masa pembunuhnya milih mukul luka-luka kanan, kepala kanan, kiri semua? Nggak mungkin. Ya, jadi di sini sudah katakan Bang Roni siap-siap, ini kalah yang berikutnya lagi. PG udah menang malam ini, PK kalah lagi kalian semua. Ya, kalau upaya hukum dilakukan oleh rekan Farhad Abbas itu adalah hak ya untuk mendampingi para kliennya. Udah benar, udah jalan yang benar daripada nanti membuat framing kemudian fitnah ya, itu nggak bagus. Jadi gini, kami sepakat bahwa untuk mencari keadilan itu harus dengan cara yang santun ya, dan santun. Kami apresiasi terhadap Ibtu Rudiana. Kenapa? Kasus ini bisa terungkap karena beliau. Ya, karena beliau orang tua daripada Eki, korban yang meninggal. Kalau seandainya orang tua Eki ini nelayan seperti orang tua si Vina, ya sudah sia-sialah mereka mati begitu aja, tidak ada diungkap. Ya, pasti tidak terungkap. Karena Eki, korban yang meninggal, orang tuanya itu adalah Ibtu Rusdiana sebagai polisi, yang katanya waktu itu, saat itu tanggal 27 kejadian itu adalah laka lantas. Beliau sendiri merenungkan ya, kalau laka lantas anaknya yang rahangnya patah, hancur gitu ya, tapi kok helmnya kok nggak apa-apa ya, helm nggak apa-apa, kemudian juga handphone pun nggak rusak, motor pun hanya lecet sedikit. Ya, kalau laka lantas itu minimal patah apa gitu lehernya. Ini rusak dalam, helmnya nggak rusak. Tapi kita tidak bisa, kita hanya melihat visum tentu. Jadi gini, kami berpatokan kepada putusan. Ya, putusan mengatakan bahwa sah dan meyakinkan bahwa mereka adalah pelaku. Iya. Termasuk tadi juga soal luka kanan dan sebagainya tidak bisa disimpulkan, hanya visum yang kemudian bisa menyimpulkan itu. Ya. Baik, terima kasih, kita berikan tangan. Pak Susno terakhir, silakan. Terima kasih. Pertama saya malam ini ucapkan terima kasih kepada Polres Kabupaten Cirebon yang telah menyidik dengan baik. Kemudian saya dengar-dengar ada yang karena menyidik dengan baik, ini kecelakaan lalu lintas, mudah-mudahan tidak diberi sanksi. Kabupatennya. Kabupaten Cirebon telah berbuat yang benar kecelakaan lalu lintas. Dan Pak Susno meyakini bahwa kejadian ini bukan pidana tapi kecelakaan lalu lintas. Ya yakin, maka saya beri tantangan kan. Siapa yang bisa membuktikan ini adalah tindak pidana pembunuhan, saya beri hadiah 10 juta. Termasuk PK ini Pak Susno yakin semua. Kalau ini kan yang salah, kan yang putusan ini bukan, ngapain memberi putusan yang salah. Artinya PK-nya pasti akan dimenangkan menurut Pak Susno. Ya jelas lah, ini kecelakaan lalu lintas kok. Nah, makanya silakan buktikan kalau ini adalah pembunuhan. 10 juta dari saya. 4 bulan gaji pensiun loh. Dan ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, sayembara. Daripada kita berpusing-pusing buktikan ini ya. Belum saya ngomong ada daging ya yang nyangkut dan sebagainya. Di PJU itu ya. Saya belajar juga lalu lintas dan pernah jadi kasat lantas saya ini. Melihat goresan, melihat dia terbalik, melihat dia apa itu. Udahlah. Sudah benar apa yang dilakukan Polres Kabupaten Cirebon kecelakaan lalu lintas. Tapi untuk lebih meyakinkan lagi 10 juta. Terima kasih. Baik, terima kasih Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno II, Kabar Eskrim Polri 2008-2009 dan Kapolda Jabar tahun
2008. 2008 sebelum 7 akhir sampai 2008. 2007 sampai 2008. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Jalan mencari kebenaran dan keadilan menjadi penantian panjang bagi mereka yang kabarnya dikorbankan. Pelan-pelan benang kusut kasus Vina Eki terurai. Laporan demi laporan dilayangkan. Saksi-saksi kunci ubah kesaksian dan kepada Ibtu Rudiana dari tempat saat ini Anda berada. Bukankah sudah waktunya untuk segera bicara dan menyampaikan apa yang Anda yakini sebagai sebuah kebenaran? Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.